warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan Bisnis. Perkenalkan, saya Nanda Fatona. Saya Agilul Muhid. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, informasi adalah aset strategis. Sistem informasi manajemen mengelola data, mengoptimalkan proses, dan mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen bukan hanya perangkat keras dan lunak, melainkan sistem terintegrasi yang menyatukan teknologi, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, pentingnya sistem informasi manajemen dalam bisnis modern. Tanpa sistem informasi manajemen yang efektif, perusahaan akan kesulitan mengelola kompleksitas operasional dan mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Sistem informasi manajemen telah berevolusi dari peran pendukung operasional menjadi penggerak inovasi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen memerlukan perencanaan teknologi yang matang, pemahaman dampak TI, serta alokasi sumber daya optimal. Yang ketiga, ada manajemen dan perencanaan teknologi informasi. Konsep manajemen teknologi informasi, disiplin pengelolaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya teknologi informasi. Tujuannya adalah menyelenggarakan investasi teknologi informasi dan visi, misi, dan tujuan strategis bisnis. Perencanaan strategis teknologi informasi, proses sistematis untuk mengidentifikasikan arah dan prioritas investasi teknologi jangka menengah panjang 3-5 tahun, menjembatani kesenjangan antara tujuan bisnis dan cara teknologi informasi pencapaiannya. Yang ketiga, ada tahapan perencanaan teknologi informasi. Yang pertama, ada analisis situasi. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, ada perencanaan arsitektur teknologi informasi. Yang keempat, implementasi dan pengelolaan. Yang kelima, ada evaluasi dan umpan balik. Di sini saya akan jelasin analisis situasi, menilai lingkungan bisnis, eksternal, tren, pesaing, dan internal, kekuatan kelemahan teknologi informasi saat ini. Yang kedua, perumusan strategi, menetapkan visi, misi, dan tujuan teknologi informasi yang mendukung tujuan korporat. Perencanaan arsitektur teknologi informasi mendefinisikan blueprint untuk aplikasi, data, infrastruktur, dan keamanan yang terintegrasi. Terus yang keempat, implementasi dan pengelolaan, menjalankan proyek teknologi informasi sesuai roadmap dan monitoring ketat terhadap anggaran dan waktu. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik, mengukur kinerja dan nilai yang dihasilkan teknologi informasi, lalu menyesuaikan rencana jika diperlukan. Yang kelima, dampak teknologi informasi pada bisnis. Yang pertama, operasional dan efisiensi. Teknologi informasi mengotomatisasi proses manual, mengurangi biaya, mempercepat siklus, dan mengoptimalkan sumber daya. Yang kedua, pengambilan keputusan, mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan dashboard real time, analisis tren, dan pemodelan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, menciptakan diferensiasi produk, membangun keterikatan pelanggan, dan memungkinkan ekspansi pasar baru. Struktur organisasi, mendorong organisasi yang lebih data, desentralisasi, fleksibel, dan memfasilitasi integrasi rantai pasok. Yang nomor 6, komponen pembentuk sistem informasi manajemen. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, jaringan, dan input atau output untuk pemrosesan data. Perangkat lunak, itu poin yang nomor 2.
terkait instruksi yang memerintahkan perangkat keras, termasuk sistem operasi, database, dan aplikasi bisnis spesifik. Yang nomor 3, data fakta mentah yang diolah menjadi informasi dikelola melalui database, data warehouse, dan kebijakan governance. Poin yang nomor 5, jaringan dan telekomunikasi. Infrastruktur yang menghubungkan perangkat, memungkinkan pertukaran data, dan mendukung layanan cloud. Yang nomor 6, sumber daya manusia. Personel TI profesional dan pengguna akhir yang merancang, mengimplementasikan, merawat, dan memanfaatkan sistem. Nomor 7, peran multifungsi sistem informasi. Ada 5 poin. Yang pertama, pendukung operasi harian termasuk memproses transaksi, mengelola database pelanggan, dan mengontrol proses produksi. Yang kedua, penyedia informasi manajemen terkait menyajikan laporan periodik, execution reports, dan inquiry response bagi manajer. Yang ketiga, pendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan alat analisis dan model untuk keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat, fasilitator kolaborasi dan komunikasi, memungkinkan kerja tim dan berbagi pengetahuan melalui sistem seperti intranet dan portal. Yang kelima, pendorong keunggulan strategis, yaitu menjadi dasar untuk inovasi produk, layanan, dan model bisnis. Dan klasifikasi sistem informasi. Sistem ada 3 sistem. Yang pertama, sistem tingkat operasional terkait transaction processing system, mencatat dan memproses data transaksi harian, semisal sistem penjualan, menjaga akurasi data operasional. Yang kedua, sistem tingkat manajemen information system terkait mengelola data dari TPS menjadi laporan terstruktur, memantau kinerja operasional. Ada juga decision support system, membantu manajer menganalisis situasi semi struktur dengan data internal atau eksternal dan model analisis. Sistem terintegrasi dan spesialis. Ada 3, ERP mengelola seluruh proses bisnis inti di seluruh departemen dalam satu database terpadu terkait SAP, Oracle ERP. Yang kedua, CRM mengelola semua interaksi dan data pelanggan selama siklus hidupnya. Yang ketiga, SCM mengordinasikan aliran material, informasi, dan keuangan di seluruh rantai pasok. Yang 10, tren teknologi informasi yang membentuk masa depan bisnis. Yang pertama, cloud computing, model layanan via internet, mengurangi biaya modal, meningkatkan skalabilitas. Yang kedua, big data dan analitik, menganalisis volume data besar untuk mengungkap pola dan insight. Yang ketiga, AI dan machine learning, meniru kecerdasan manusia untuk belajar dan memecahkan masalah. Yang keempat, Internet of Things, jaringan perangkat fisik yang bertukar data melalui internet. Yang kelima, keamanan siber, investasi wajib untuk melindungi data dari ancaman siber. Yang keenam, edge computing, pemrosesan data mendekati sumber untuk respon real time. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.